Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Tarita Anggraini. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 20000006041 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan keuangan usaha susu kedelai Sari Rasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Fahmi. Nah, baik, kita mulai. Untuk menentukan perhitungan keuangan saat kita akan memulai usaha susu kedelai Sari Rasa, kita perlu menghitungkan biaya investasi. Biaya investasi itu adalah biaya dari alat-alat atau peralatan yang digunakan dalam usaha susu kedelai. Di sini peralatan yang diperlukan yaitu yang pertama ada kompor cor. Nah, kompor cor ini kita memerlukan satu buah dengan harga sekitar 450.000, sehingga subtotalnya ini kita peroleh dari C6 dikalikan dengan E6. Artinya jumlah unit atau jumlah barangnya kita kalikan dengan harga satuannya yaitu 450.000, sehingga subtotalnya dapat diperoleh yaitu 450.000. Kemudian umur ekonomisnya, yaitu umur ekonomis dari kompor cornya ini adalah sekitar 10 tahun, sehingga kita isikan 10. Kemudian untuk penyusutan per tahunnya itu kita peroleh dari subtotal dibagi dengan umur ekonomis. Subtotalnya adalah 450.000 dibagikan dengan 10, sehingga diperoleh penyusutan per tahunnya yaitu 45.000. Kemudian penyusutan per bulannya diperoleh dari penyusutan per tahunnya dibagi dengan 12, karena kan 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi kita harus membagikan penyusutan per tahunnya dengan 12, maka diperoleh penyusutan per bulannya yaitu Rp3.750. Kemudian yang kedua, kita memerlukan mesin cup sealer sebanyak 1 buah dengan harga sekitar 615.000, sehingga subtotalnya adalah 615.000. Umur ekonomisnya 9 tahun. Kemudian penyusutan per tahunnya kita peroleh dari 615.000 dibagi dengan 9, sehingga diperoleh penyusutannya 68.333. Kemudian untuk penyusutan per tahunnya yaitu diperoleh dari 68.333 dibagi 12. Tadi kan ya, penyusutan per tahun dibagi 12, sehingga diperoleh penyusutan per bulannya untuk mesin kapsiler yaitu 5.694. Kemudian yang ketiga ada mesin pemeras sebanyak 1 buah dengan harga sekitar 3.500.000, sebetulnya 3.500.000 juga. Kemudian umur ekonomisnya 10 tahun, sehingga diperoleh penyusutan per tahunnya yaitu 350.000, dan penyusutan per bulannya adalah 29.167. Kemudian peralatan selanjutnya ada gerobak, mesin pengupas, dandang masak, dandang gerobak, termos es, ember kecil, ember besar, bakul nasi plastik atau ayakan, kemudian gayung, corong, dayung adukan, jerigen, tabung gas, sendok takar gula, takaran susu kedelai, toples gula cair, kain haikon, sedotan, kursi plastik, sewa tempat, dan gelas plastik. Kemudian ada kertas stempel merek, kemudian ada karet gelang, dan yang terakhir adalah biaya promosi. Nah, di sini sudah tertera masing-masing unit yang diperlukan, kemudian harga persatuannya, kemudian subtotal, kemudian untuk penyusutan per tahun dan juga penyusutan per bulannya, sehingga di akhir kita peroleh untuk subtotalnya adalah 17.334.000. Kemudian untuk penyusutan per tahunnya kita peroleh 6.806.333. Kemudian untuk penyusutan per bulannya yaitu 567.194. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung biaya modal kerja per bulannya. Untuk biaya modal kerja per bulan, item yang kita perlukan yaitu biaya listrik dan internet. Unitnya sebanyak 1, satuannya lump sum.
kemudian harganya 300.000, sehingga subtotalnya 300.000. Kemudian ada biaya air, untuk 1 bulannya kita perlukan 1064 liter dengan harga per liternya yaitu 300.000, sehingga 1 bulan kita memerlukan biaya 319.000. Kemudian ada gaji pekerja, kita memerlukan 1 orang dengan gaji per bulannya 1 juta, sehingga subtotalnya 1 juta. Kemudian ada biaya transportasi yaitu biaya bahan bakar. 1 bulan kita memerlukan 25 liter dengan harga per liternya 6.500, sehingga kita memerlukan 162.500. Kemudian ada gula dengan harga 1.200.000. Kemudian ada daun pandan, kemudian ada kacang kedelai, bubuk rasa, susu kedelai, isi ulang tabung gas, sehingga di total dalam 1 bulan kita memerlukan biaya modal kerja yaitu 4.862.700. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tabel yang ketiga, penentuan harga jual. Di sini penentuan harga jualnya kita memerlukan perhitungan dari biaya investasi per bulan dan biaya modal kerja per bulan. Untuk biaya investasi per bulan tadi kita sudah memperolehnya yaitu sejumlah 567.194. Kemudian untuk biaya modal kerja per bulan yaitu 4.862.700. Kemudian kita totalkan sehingga diperoleh biaya produksi per bulan yaitu 5.429.894. Selanjutnya kita akan menentukan terlebih dahulu target untuk penjualan susu kedelai kemasan plastik dan target susu kedelai kemasan gelas. Untuk target susu kedelai kemasan plastik kita targetkan sebanyak 1.500 buah dengan harga 2.000, sehingga diperoleh 3 juta. Kemudian untuk target susu kedelai kemasan gelas kita targetkan 900 buah dengan harganya masing-masing 5.000, sehingga kita peroleh sejumlah 4.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu prediksi laba rugi. Untuk prediksi laba rugi kita memerlukan perhitungan dari pendapatan susu kedelai kemasan plastik dan juga pendapatan susu kedelai kemasan gelas. Tadi pendapatan susu kedelai kemasan plastik yaitu sebanyak 1.500 buah dengan harga 2.000, sehingga diperoleh 3 juta. Kemudian pendapatan susu kedelai kemasan gelas sebanyak 9.000 buah dengan harga 5.000 yaitu 4.500.000. Kita jumlahkan maka kita peroleh jumlah 7.500.000 rupiah. Nah, tadi kita bandingkan dengan biaya produksi per bulannya yaitu 5.429.894. Kita kurangkan antara 7.500.000 dengan biaya produksi per bulannya tadi, sehingga kita dapat mengetahui laba atau keuntungan kita dalam 1 bulan atau per bulan yaitu 2.070.106 rupiah. Kemudian tabel yang kelima yaitu tabel kebutuhan biaya untuk usaha. Kita perlu biaya investasi dan biaya modal kerja untuk 2 bulan lamanya. Yang pertama biaya investasi ini kita sudah mengetahui tadi sebanyak 17.334.000 rupiah, dan juga untuk biaya modal kerja 1 bulan tadi kita sudah mengetahui 5.429.894. kemudian kita kalikan 2 karena di sini biaya modal kerja untuk 2 bulan, sehingga saat dikalikan 2 memperoleh hasil 10.859.789. Di total kita memerlukan biaya untuk usaha yaitu sebanyak 28.193.789 rupiah. Selanjutnya kita menghitungkan prediksi laba rugi di tahun pertama. Di sini untuk bulan pertama kita targetkan pendapatan susu kedelai kemasan plastik dengan jumlah 1.500 buah dengan harga 2.000, kita peroleh uang sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian untuk pendapatan susu kedelai kemasan gelas sebanyak 900 buah dengan harga 5.000, kita peroleh uang sebanyak 4.500.000
rupiah, kemudian ditotalkan sehingga kita peroleh Rp7.500.000. Nah, di sini kita bandingkan dengan biaya modal kerja per bulan, yaitu tadi biaya modal kerja per bulannya adalah 4 mohon maaf, ini seharusnya baik. Selanjutnya yaitu 7.500.000 kita bandingkan dengan biaya modal kerja per bulannya, yaitu sejumlah 4.862.700. Nah, untuk bulan pertama ini kita adakan diskon. Untuk biaya diskon susu kedelai kemasan plastik, ini kita beri diskon Rp1.000 sehingga kita memerlukan biaya diskonnya yaitu Rp1.500.000. Kemudian untuk biaya diskon susu kedelai kemasan gelas yaitu sebanyak, mohon maaf ini ada kesalahan, Rp3.000. Nah, sehingga biayanya yaitu Rp2.700.000. Kemudian selanjutnya kita hitung dulu untuk biaya modal kerja per bulan ditambah dengan biaya promosinya ini. Nah, jadi 4.862.700 ditambah 1.500.000 ditambah dengan 2.700.000 sehingga kita peroleh biayanya 9.062.700. Nah, kemudian kita hitung untuk pendapatan uang yang masuk tadi, yaitu ini ya, 7.500. Sedangkan kita memerlukan biaya 9.062.700 sehingga di bulan pertama kita rugi sejumlah Rp1.562.700. Nah, untuk bulan kedua, untuk pendapatan susu kedelainya sama dengan bulan pertama, tetapi di bulan kedua ini kita tidak mengadakan diskon sehingga kita dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp2.637.300. Nah, selanjutnya bulan ketiga juga sama dengan bulan kedua, bulan keempat juga sama, bulan kelima juga sama. Mohon maaf, untuk bulan ke 5 ini kita menaikkan target untuk penjualan susu kedelai kemasan plastiknya. Kita targetkan jumlahnya 1.505 buah sehingga diperoleh uang 3.010.000. Kemudian untuk yang kemasan gelas sebanyak 903 buah dengan harga 5.000, kita peroleh 4.515.000. Di sini untuk uangnya jumlahnya naik ya, jadinya kan 7.500.000, sekarang 7.525.000. Nah, kita bandingkan dengan biaya modal kerja per bulan, kita memperoleh keuntungan 2.662.300, mengalami kenaikan ya. Kemudian bulan ke-6 sama, bulan ke-7 sama, bulan ke-8 sama. Nah, bulan ke-9 ini kita menaikkan target lagi penjualannya yaitu sejumlah 1.510 dan 905 buah sehingga kita memperoleh keuntungan di bulan ke-9, 10 dan 11 dan juga 12 kita memperoleh keuntungan 2.682.300. Nah, selanjutnya ini kita rekap untuk prediksi laba bersih ya. Prediksi laba bersih ini bulan ke-1 kita tadi rugi sejumlah 1.562.700. Nah, untuk bulan yang kedua sampai ke 4 kita memperoleh keuntungan 2.637.300. Untuk bulan yang ketiga bulan ke 5 sampai ke 8 kita memperoleh 2.662.300. Kemudian untuk bulan ke-9 sampai ke 12 ini kita memperoleh keuntungan 2.692.300 sehingga diperoleh untuk 1 tahunnya kita memperoleh keuntungan 27.727.600. Nah, selanjutnya sehingga total modal usaha yang diperlukan adalah 28.038.789. Ini kita peroleh dari sini ya teman-teman, dari sini. Nah, dari kemudian jika bermitra dengan pihak lain maka pembagian keuntungan disesuaikan dengan proporsi modal yang disetor. Misalnya
pihak ketiga menyetor 9 juta tanpa campur tangan pengelolaan, sehingga proporsi modal usahanya karena setornya 9 juta ini adalah 32% dari 28 juta 38.789, sehingga nanti keuntungannya untuk pihak ketiga diperoleh dari 32%-nya, sedangkan pemiliknya yaitu 68%. Atau dengan kata lain begini, saat keuntungan telah diperoleh, maka keuntungan dari pihak ketiga ini adalah sebanyak 32% karena modalnya disetorkan adalah 9 juta. Nah, selebihnya yang 68% itu adalah keuntungan dari si pemilik. Kemudian untuk biaya promosi digunakan untuk membiayai diskon dan promosi dalam bentuk brosur atau mungkin banner dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan yang diambil adalah harga tetap, tetapi periode tertentu ada diskon sehingga tidak terkesan ada kenaikan harga. Baik, demikian penjelasan terkait dengan perhitungan keuangan usaha susu kedelai saya rasa dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.